Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semuanya. Salam sehat bagi kita. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk melanjutkan kembali sebagai seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 27 September 2023. Sebelum kita melanjutkan kembali, marilah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Mazmur pasal 55 ayat 23. Demikian dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak pembaca atau peneliti kitab suci Alkitab kita ini mengatakan bahwa di dalam Alkitab kita ini ditemukan kurang lebih 365 kata yang berpadanan dengan kata khawatir. Khawatir, cemas, takut, dan itu sepertinya mau mengatakan kepada kita bahwa di tengah-tengah kehidupan kita sepanjang hari ada rasa itu yang menyertai kita di dalam mengawali segala aktivitas kegiatan kita. Ada khawatir yang hampir tiap hari muncul di dalam benak dan pikiran kita. Dan itu tentu sangat mengganggu kita di dalam melakukan segala apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan. Kalau kita sudah berangkat dari rasa takut, kalau kita sudah berangkat dari rasa khawatir atau cemas untuk apa yang mau kita kerjakan. Nah, tentu kita semua bisa merasakan perasaan itu, dan ragam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu bisa melingkupi banyak hal di dalam kehidupan kita. Kita khawatir akan apa yang mau kita makan, akan apa yang mau kita pakai. Kita khawatir akan apa yang mau kita kerjakan dan bagaimana kita mengerjakan pekerjaan kita pada hari itu. Kita juga bisa khawatir atas orang-orang yang akan ada di sekitar kita dalam segala yang akan kita kerjakan atau yang akan kita lakukan. Kita juga bisa khawatir akan bagaimana kehidupan anak-anak kita. Khawatir akan masa depan, khawatir akan segala sesuatu yang mau kita rencanakan apakah bisa tercapai atau tidak. Khawatir akan jodoh atau pasangan hidup, khawatir akan promosi jabatan atau pekerjaan yang lebih baik dengan rezeki yang lebih baik. Khawatir bagaimana pemimpin kita atau pimpinan kita melihat kita dan kinerja kita, atau khawatir bagaimana bawahan kita akan bersungguh-sungguh bekerja atau tidak. Khawatir bagaimana istri kita di
kerjaannya, di kegiatan dan aktivitasnya. Khawatir akan orang tua kita di kampung, apakah dia atau mereka sehat-sehat saja, ataukah mereka tercukupkan untuk segala kebutuhan mereka, dan ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran lain. Belum lagi kekhawatiran akan di tengah-tengah bangsa dan negara kita, apakah bangsa kita akan mampu bersaing, atau khawatir akan tentang situasi-situasi yang bahkan tidak terprediksi sama sekali. Nah, saudara-saudari, kekhawatiran itulah yang membuat kadang-kadang manusia itu melakukan tindakan-tindakan yang jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya dalam banyak hal juga Tuhan mengingatkan kita, baik di dalam kitab-kitab perjanjian lama atau kitab-kitab perjanjian baru, banyak kata-kata firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk tidak khawatir. Tuhan mengingatkan bagaimana Abraham untuk tidak khawatir ketika dia tunduk dan taat untuk pergi meninggalkan kampung halamannya. Tuhan mengingatkan Musa supaya dia tidak khawatir ketika Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke tengah-tengah bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan juga mengatakan kepada bangsa itu untuk tidak khawatir di dalam jalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan juga mengingatkan kepada Joshua untuk tidak khawatir di dalam melanjutkan kepemimpinan, memimpin bangsa Israel yang penuh dengan segala sikap yang sangat menjengkelkan yang mereka tunjukkan, yang suka bersungut-sungut, yang suka memberontak, atau tegak tengkuknya perangai dan perilaku mereka. Demikian juga Tuhan meyakinkan para nabi, para raja-raja di tengah-tengah bangsa, dan juga hakim-hakim di tengah-tengah bangsa itu untuk tidak khawatir di dalam melaksanakan apa yang Tuhan tugaskan, apa yang Tuhan perintahkan, untuk tidak khawatir akan kehidupan dan kebutuhan mereka. Dalam perjanjian baru juga berkali-kali Tuhan menyapa umat, menyapa para pengikut-pengikutnya untuk tidak khawatir, untuk tidak takut, karena Tuhan menjanjikan penyertaan, Tuhan menjanjikan pemeliharaan, Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan. Sedangkan burung-burung di udara, bunga-bunga di taman dipelihara oleh Tuhan. Itu sebabnya orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kita semuanya tidak perlu khawatir akan apa yang mau kita makan, apa yang kita mau minum. Biarlah pergumulan hari ini kita cukupkan untuk hari ini, karena Tuhanlah yang mempunyai waktu, Tuhan yang mempunyai masa depan. Dia selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Itu sebabnya juga Tuhan mengatakan kalau kita berdoa, mintalah apa yang kau butuhkan pada hari ini secukupnya, karena hari esok, kebutuhan besok Tuhan akan sediakan, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Demikian juga di dalam hal-hal masa depan kita, Tuhanlah yang punya masa depan kita. Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi kehidupan kita. Bahkan Tuhan menyediakan jodoh, Tuhan menyediakan pekerjaan, Tuhan menyediakan makanan dan minuman. Yang dituntut dari kita adalah bagaimana kita mengerjakan, beraktivitas, melakukan semua kegiatan kita sepanjang hari ini sebaik-baiknya, dengan selalu juga melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkatinya, Tuhan akan memberikan hasilnya yang terbaik bagi kita, sehingga kebutuhan kita esok dan hari-hari berikutnya juga Tuhan akan sediakan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini juga marilah kita melakukan segala aktivitas kita, segala kegiatan kita, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berkarya, untuk tidak mengawalinya dengan rasa kekhawatiran. Mari menyerahkan rasa kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kita. Tidak akan Dia biarkan kita selama-lamanya menjadi goyah karena rasa kekhawatiran, ketakutan kita itu. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan memberikan. Ketika kita mencari sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan untuk kita bisa menemukannya. Makanya marilah segala beban-beban keluh kesahmu yang berat, yang membuat engkau menjadi goyah dan khawatir menjalani kehidupan ini, kita serahkan kepada Tuhan. Kita undang Tuhan ikut terlibat di dalam segala apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan. Maka segala apa yang kita lakukan
akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudari, marilah beraktivitas, marilah berkegiatan dengan tanpa khawatir, tapi mari mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita, terlibat dalam pekerjaan kita, terlibat dalam segala apa yang kita lakukan. Maka ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan melakukan segala sesuatunya, maka Tuhan akan berkenan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami dalam kehidupan, aktivitas dan pekerjaan kami pada hari ini, apapun yang kami mau jalani dan kerjakan, untuk tidak tinggal di dalam kekhawatiran, tapi biarlah kami boleh percaya diri berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk dan sebagai persembahan kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkenan memberkati dan menjadikan apa yang kami lakukan berhasil demi berkat bagi kami dan bagi banyak orang yang Tuhan inginkan kami menjadi saluran bagi mereka. Terima kasih Bapa. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dan Roh Kudus, itulah yang menyertai berkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berkegiatan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.